Halo semua, perkenalkan nama saya Kaila dari SD Budi Utama kelas 4. Hari ini saya akan membawakan cerita berjudul Mangir Wonoboyo. Cerita ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Cerita ini ditulis oleh Gamal Komandoko dan diterbitkan oleh CV Cabai Rawit Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Mangir Wonoboyo adalah seorang pemimpin di suatu daerah bernama Mangir, bagian barat Kerajaan Mataram. Pada masa Panembahan Senopati, ia dikenal sakti. Ia juga mempunyai tombak sakti bernama Tombak Kiai Baru Kelinting. Ia memiliki tekad untuk membangun sebuah kerajaan dan lepas dari kekuasaan Kerajaan Mataram. Tetapi seseorang bernama Panembahan Senopati ini tidak suka dengan hal itu. Lalu ia berembuk dengan Adipati Mondoroko. Adipati Mondoroko menyarankan agar anak dari Panembahan Senopati ini yang bernama Putri Pembayun untuk menyamar menjadi seorang penari tayub yang bernama Pudak Wangi. Singkat cerita, Putri Pembayun pun berganti nama menjadi Pudak Wangi. Semuanya berjalan lancar. Tidak sedikit dari lelaki ingin sekali menari bersama Pudak Wangi, tetapi Pudak Wangi selalu menolaknya secara halus. Seperti biasanya. Sampai Mangir Wonoboyo mendengar tentang mendengar berita dari seseorang bahwa ada penari tayub yang sangat cantik dan pintar. Lalu ia mencoba melihatnya secara diam-diam. Dan pada akhirnya ia mengundang para rombongan tari tayub itu datang ke halaman rumahnya untuk menari bersama. Kebanyakan penonton adalah lelaki. Para lelaki ini berusaha untuk menari bersama Pudak Wangi, tetapi Pudak Wangi selalu menolaknya dan berkata, "Aku hanya ingin menari bersama Mangir Wonoboyo." Karena hal itu, Pudak Wangi dan Mangir Wonoboyo pergi menari bersama sampai pagi hari. Karena hal itu, Mangir Wonoboyo mempunyai rasa suka kepada Pudak Wangi. Dan akhirnya, Mangir Wonoboyo melamar Pudak Wangi. Kedua orang tuanya yang bernama Nyi dan Kiai dan Nyi Sandiguno menyetujui hal itu. Begitu juga dengan Pudak Wangi. Pada akhirnya mereka menikah bersama. Pernikahannya begitu meriah. Banyak orang yang datang, semua orang bergembira. Tetapi beberapa hari setelah pernikahan itu, Pudak Wangi pun memiliki rasa gelisah. Ia bingung karena ia menyukai orang yang sedang dikejar oleh ayahnya untuk dibunuh. Tetapi Pudak Wangi tidak boleh melakukan hal itu. Tetapi karena ia melihat Mangir Wonoboyo sebagai lelaki yang baik dan bertanggung jawab, ia akhirnya membongkar rahasia itu. Rahasia bahwa ia adalah anak Panembahan Senopati, musuh besarnya. Mangir Wonoboyo pun terkejut karena selama ini ia mencintai dan menikahi anak musuh terbesarnya. Tetapi ia relakan saja karena Putri Pembayun adalah wanita yang baik. Sampai pada akhirnya Putri Pembayun mengajak Mangir Wonoboyo pergi ke Kerajaan Mataram untuk meminta restu dari ayahnya. Tetapi ketika hari ia ingin pergi, kepala prajurit tidak memperkenankan satupun dari prajuritnya untuk pergi bersama Mangir Wonoboyo dan Putri Pembayun. Sampai pada akhirnya Mangir Wonoboyo dan Putri Pembayun hanya ditemani dengan 2 prajurit saja. Sesampainya mereka di Kerajaan Mataram, mereka dipindahkan ke suatu ruang yang khusus dan menghadap kepada Panembahan Senopati. Putri Pembayun pun mencium kaki ayahnya sebagai rasa bakti dan hormat. Begitu juga dengan Mangir Wonoboyo. Tetapi ketika Mangir Wonoboyo ingin mencium kaki
Panembahan Senopati menghunuskan kerisnya dan menancapkannya ke tubuh Mangir Wonoboyo. Putri Pembawi begitu terperanjat menemui suaminya mati di tangan ayahandanya sendiri dan jatuh pingsanlah dirinya. Makam Mangir Wonoboyo terletak di Kota Gede. Makamnya dibuat khusus. Sebagian dari makamnya ada di dalam kompleks pemakaman, tetapi sebagiannya tidak di dalam kompleks pemakaman. Itu menandakan bahwa ia menantu dan musuh dari Kesultanan Mataram. Nah, itu adalah ceritanya Mangir Wonoboyo. Nah, di sini ada pesan moralnya, teman-teman. Pesan moralnya adalah jika ada masalah yang pelik, memang kadang dibutuhkan strategi yang khusus. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat tinggal.